أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعده قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل من نور وابن النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد قال الله تعالى في كل الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ومع ذلك يبشر الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, Ibu, para jamaah saudari Allah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diperbanyak hadiratnya semata-mata adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kita, tanpa memandang kesalahan kita, tanpa memandang dosa-dosa kita, dan juga tanpa memandang siapa kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada umatnya karena begitu sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika hari itu kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita syukuri dari dunia, bahwa apabila Allah sayang kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada umatnya ini kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana panggilan itu melalui muadzin, apalagi di sholat subuh yang dingin seperti ini dengan kritik-kritik gerimis, kemudian dengan suasana yang begitu kemarau, sehingga membuat kita, kalau seandainya kelemahan kita ini, iman kita lemah, maka sesungguhnya bisa jadi kita masih belum mampu melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kemampuan kita untuk melangkahkan kaki ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu masih mata-mata karena kita dekat, rumah kita dekat dengan masjid. Mungkin bisa jadi bukan semata-mata karena kita juga masih muda, atau mungkin juga masih kita sehat. Namun semata-mata ini karena daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimahullah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tergambar pada tiga hal. Di antaranya adalah bahwa ketika seseorang itu sakit, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya tiga hal tadi. Di antaranya adalah yang pertama, ketika dia sakit, maka Allah akan cabut tiga hal juga. Yang pertama, keceriaan wajahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan dicabut juga selera makannya. Dan yang ketiga, akan dicabut atau digugurkan dosa-dosanya. Lalu kenapa di antara kita ada yang bertanya, ketika kita sakit, apakah itu bentuk kerahiman Allah Subhanahu wa taala? Tergantung kita memandang hal itu. Orang-orang yang beriman ketika diberikan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah anugerah sebenarnya, sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah masih peduli kepada kita. Bisa jadi dengan kesakitan itu adalah merupakan sebuah warning, sebuah teguran kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan sehat kita. Bisa jadi warning kepada Allah Subhanahu wa taala, teguran kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesakitan itu ada tiga hal yang memang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian,
Kerahiman ini ternyata akan terasa oleh kita ketika kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kerahiman itu nyata? Seperti kita ketahui bahwa ketika kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kalau saya sebut tadi bahwa ketika orang sakit, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut tiga hal, tapi ketika dia sehat, Allah hanya mengembalikan kepadanya dua hal saja. Yang pertama yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keceriaan wajahnya. Allah akan kembalikan kepadanya. Ketika dia sehat, maka dia bisa ceria kembali. Wajahnya akan bergembira. Orang memandangnya pun akan enak ketika orang itu sehat. Allah memberikan keceriaan. Kemudian yang kedua adalah Allah kembalikan selera makannya. Ketika orang sakit dia tidak nafsu makan. Apa yang enak disediakan dia tidak bisa makan. Tidak nafsu makan karena dia sakit. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesembuhan, maka akan dikembalikan oleh Allah selera makan. Ketika dia sembuh, maka makanan yang saya akan dia nikmati. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Kalau tadi saya sampaikan bahwa ketika dia sakit itu Allah akan angkat dosanya, maka ketika dia sembuh, itu dosanya tidak akan dikembalikan kepadanya. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Makanya hadirin rahimakumullah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dalam kesusahan, kesulitan, kesempitan ataupun kesakitan kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki cara untuk bagaimana membebaskan seorang hamba ini atas dosa-dosa yang dilakukan. Bisa jadi karena kita ibadah kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kita sakit. Maka dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan ada di antara kita mungkin ketika sakit merasa bahwa ya Allah, saya nggak bisa sholat berjamaah. Ya Allah, saya nggak bisa baca Quran ya Allah. Bisa jadi hal seperti itu yang menggelayuti orang-orang yang biasa beramal saleh, yang sudah tahu rutin menjalankan ibadah-ibadah seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sama kepada orang-orang yang sakit. Apa itu? Ketika dia mendawamkan sholat berjamaahnya di masjid, ketika dia berhalangan karena sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala kepadanya sholat berjamaah. Karena dia sakit, maka dia sholat di rumah. Ini adalah sebuah syariah yang dinyatakan bahwa boleh meninggalkan sholat berjamaah apabila ada uzur yang menimpanya. Itu salah satunya sakit. Ketika orang sakit ini merasa dia rugi, tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Tetapi sesungguhnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika dia tidak ikut sholat berjamaah tapi hanya sholat di rumah saja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sama dengan yang dia lakukan ketika dia sehat. Demikian juga ketika dia tidak bisa baca Quran, maka ketika itu juga dalam sakitnya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dia baca Al-Quran. Inilah salah satu kerahiman Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dari dunia. Jadi kesyukuran kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya dalam bentuk materi saja. Banyak hal-hal yang sesungguhnya ketika kita hidup di saat ini, bahwa kesyukuran itulah yang selalu senantiasa menyertai, harus menyertai hidup kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la'azidannakum wa in kafartum la'azidannakum syadiid." Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Nikmat apapun. Justru yang paling berharga adalah kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah kenikmatan kita meringankan kaki kita, entah itu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, entah kita
dengan badan yang sehat. Ini adalah sebuah nikmat yang patut terus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, hari-hari kita hari ini seperti kita ketahui bahwa di tengah pandemi yang melanda kita, banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi permisif, artinya membolehkan saja. Ya udahlah, dengan pandemi ini kita boleh kali sholat di rumah. Ada juga fakta ulama yang mengatakan boleh ketika pandemi ini sholat di rumah. Namun demikian dari yang mulia, kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, dengan saudara-saudara kita di Yaman, dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat daerah konflik di sana, bahwa mereka di tengah desingan peluru, hujanan, jatuhan bom-bom dan sebagainya, tidak menyebutkan langkah mereka untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau bagi orang yang mengetahui betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid ini, maka kata Rasulullah SAW, dengan merangkap pun mereka akan membela untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Maka dari itu hadirin yang mulia, pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir juga mengajak diri saya sendiri dan juga kita semuanya, kita azamkan, kita niatkan dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan apapun kita, maka berupayalah kita untuk senantiasa kita langkahkan kita apabila ada hal-hal maka berupaya untuk sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan dan juga dilakukan berjamaah. Inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita keistiqomahan, kedapatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan kepada kita juga kesabaran kita dalam menjalankan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang paripurna sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi, marilah kita juga doakan lebih khusus kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan juga jangan lupakan kita, guru kita, imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dari para sahabat-sahabat. Ala hadirin yang berhubung dengan solehah wa Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احسن لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، واحسن لنا الدنيا التي بها معاشنا، واحسن لنا الآخرة التي بها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير الأمر آخره وخير عامل توفي وخير الايام. اللهم اجعل خير المسعانا وخير الدعاء وخير الناجح وخير علم وخير عمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات والصبر وسعد الموازين وحقق ايمان وارفع درجات وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي واستغفر من الجنه. اللهم انت بدر رحمتك وزاد المغفره والسلام بكل اسم والغنيمه بالبر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعصم عقيبتنا في كلها واجعلنا من عز الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن قومنا هذا ذنبا إلا غفرته
واجعله تقليما رب اجعله من الصلاة والذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على خير رسول محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم فلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.